Selamat pagi, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Kepala gereja kita, yang senantiasa mengasihi kita dengan kasih yang tiada berkesudahan. Di pagi hari ini, atas kasih dan pimpinannya, juga memungkinkan kita untuk kembali bertemu melalui sapaan Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 15 Desember 2022. Mari dengan penuh rasa syukur dalam kerendahan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas kehidupan di hari ini, yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan dengan segala tugas dan tanggung jawab dari Tuhan yang ada di dalamnya. Senantiasa firman Tuhan ada untuk menjadi bahagian kami, untuk menguatkan, untuk menuntun kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, yang menyenangkan hati Allah. Berbicaralah, kami sedia mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umat-Nya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Mensyukuri yang lebih bernilai. Sahabat Rehat, di pemandangan Daud membangun bait suci atau membangun rumah Tuhan adalah rencana yang mulia.
Namun melalui Nabi Nathan, Tuhan mengingatkan bahwa rencana itu haruslah ditunda oleh Raja Daud. Karena Daud telah menumpahkan banyak darah dalam peperangan melawan musuh-musuh Israel. Dalam hal ini, apakah Daud kecewa atas perintah Tuhan untuk membatalkan rencana yang mulia itu? Tidak. Daud tidak kecewa atas apa yang diperintahkan Tuhan baginya, sebab Daud melihat dan memandang pada janji Tuhan yang lebih mulia dan agung, yang tersimpan di dalam apa yang disampaikan Tuhan baginya. Dan karena itu dalam doanya Daud bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi dirinya dan keluarganya. Ia mengucap syukur atas janji penyertaan Tuhan baginya dan keturunannya di masa akan datang. Daud berkata dalam doanya, "Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya." Ayat 28 dan 29. Daud belajar mensyukuri apa yang lebih baik, apa yang lebih bernilai, yang Tuhan nyatakan kepadanya tentang pemeliharaan Tuhan dan masa depan bagi keturunannya. Sahabat Rehat, gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup yang seharusnya selalu bersyukur atas segala yang dialami. Daud mengajarkan kita mencari nilai yang paling mendasar dari apa yang kita syukuri, sehingga pengucapan syukur kita betul-betul menjadi sebuah ungkapan syukur yang tulus di hadapan Tuhan. Bersyukurlah sebab dalam setiap perjalanan kehidupan kita, di dalamnya selalu ada kepastian janji Tuhan yang menjadi jaminan masa depan kita bersama dengan keluarga. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, tiada yang lebih indah selain berada di sekitar firman Tuhan. Dan di pagi hari ini sebagaimana biasanya, kami boleh mencari Tuhan dari dalam firman-Mu untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Allah sudah berikan bagi kami. Dengan firman ini ketika kami terima dengan rasa syukur, juga akan menuntun kami untuk bersyukur, karena boleh ada di hati kami yang siap untuk menumbuhkan firman Allah. Bapa di sorga, kiranya setiap keputusan-keputusan yang kami ambil senantiasa diterangi oleh firman Tuhan, dan kehidupan kami, karya kerja kami menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kasihi setiap anak-anak Tuhan di hari ini yang penuh dengan keterbatasan karena sakit penyakit, karena persoalan-persoalan kehidupan, dan juga karena beban duka cita. Kiranya tidak menghalangi setiap anak-anak Tuhan untuk terus maju di dalam Tuhan, untuk terus bekerja dan berkarya dengan penuh kebersyukuran. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.